kawan-kawan, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Santi. Ini adalah channel keduanya saya. Di channel ini saya lebih ingin memfokuskan kepada sharing tentang hal-hal yang ada hubungannya tentang spiritual, law of attraction, afirmasi, dan meditasi. Di sini untuk video pertama saya ini saya mau share tentang 3 tips bagaimana kawan-kawan bisa menemukan cara untuk bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan hal yang kawan-kawan suka. Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang sudah mengetahui kira-kira hal apa yang kamu suka dan kamu sudah tahu, sudah punya tujuan untuk melakukan pekerjaan ini sesuai dengan hobinya kamu, that's good ya. Tinggal satu langkah lagi untuk kawan-kawan. Dan untuk kamu kalau misalnya saat ini masih belum tahu apa hal yang kamu suka lakukan dan kamu masih dalam tahap mencari-cari, it's okay. Mungkin video ini bisa sedikit memberikan inspirasi atau memberikan ide untuk kamu melakukan suatu hal yang kamu suka. Oke? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadinya saya. Jadi saat ini saya selain sebagai seorang tarot reader, ini saya share sesuai dengan pengalaman pribadinya saya. Jadi saya harap mungkin dari cara yang saya lakukan ini, yang sudah saya rangkum menjadi 3 tips ini, bisa membantu kawan-kawan untuk bisa menemukan hobinya kamu yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya kawan-kawan. Oke, kita mulai langsung dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah simply just be yourself ya. Jadi diri kamu sendiri. Orang bilang kalau untuk memulai sebuah usaha itu kamu harus beda atau lain daripada yang lain karena mungkin banyak saingannya atau gimana ya. Tapi dengan simply just be yourself, kamu itu udah unik, kamu tuh udah berbeda. Kita lahir ke dunia ini sudah menjadi unik ya. Tuhan menciptakan kita satu sama lainnya, walaupun sama punya mata, hidung, dan mulut, tetapi kita punya keunikan masing-masing. Bahkan kembar pun yang lahir dari rahim dan perut yang sama pun mempunyai keunikan tersendiri. Jadi untuk bisa menemukan apa pekerjaan yang bisa sesuai dengan hobinya kamu atau mungkin bisa memenuhi tujuan hidup kamu di dunia ini adalah just simply just be yourself. Oke? Untuk tips yang kedua adalah simply ask yourself what you love to do ya. Jadi tanyakan sama hati kecil kamu, tanyakan sama diri kamu aktivitas apa yang kamu suka lakukan ya. Misalnya kamu suka membaca buku, terus kemudian kamu cari tahu kamu suka buku apa, misalnya buku horor kah, atau buku cerita dongeng kah, dongeng percintaan kah, atau buku komik kah. Terus kemudian kamu suka aktivitasnya itu apa, aktivitasnya mungkin menggambar, melukis, terus kemudian membuat video, membuat film jenis film apa yang kamu suka ya. Ini merupakan clue atau petunjuk-petunjuk untuk kawan-kawan bisa menemukan pekerjaan atau hal apa yang bisa kamu lakukan, yang kamu sukai, dan bisa menjadi salah satu mata pencahariannya kamu. Oke, saya mau share sedikit. Waktu dulu masih kecil saya menyukai hal-hal yang berbau horor. Jadi saya suka buku cerita yang horor, buku cerita yang misteri ya. Itu ternyata sebenarnya membantu saya untuk melatih intuisinya saya dalam membaca tarot ya. Jadi dan kemudian bisa seeing something ya, melihat sesuatu. Oke, tapi kita nggak ngebahas masalah itu di sini. Yang mau saya share sama kawan-kawan itu, jadi step-step yang kamu lakukan waktu masa kecil juga merupakan salah satu petunjuk untuk kamu bisa tahu apa yang kamu sukai. Jadi waktu kecil itu biasanya kelas 6 SD itu bisa merupakan hal sesuatu yang paling utama kamu suka lakukan ya. Karena waktu biasanya masih kecil itu kita belum tercampur dengan hal-hal keduniawian, misalnya bekerja untuk menghasilkan uang untuk keluarga, kemudian untuk dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar pekerjaan deadline ya, seperti itu ya. Untuk kelas 6 SD kayaknya segala sesuatu di dunia ini seperti mimpi ya. Jadi just everyday playing ya, bermain aja kerjaannya. Jadi mungkin di situ kawan-kawan bisa menemukan clue atau petunjuk-petunjuk. It's 7 o'clock. Di sana kawan-kawan mungkin bisa menemukan clue atau petunjuk-petunjuk tentang sesuatu atau hal atau hobi yang kawan-kawan suka. Oke, itu untuk tips yang kedua.
Untuk tips yang ketiga adalah simply get out from your comfort zone. Jadi kawan-kawan harus keluar dari zona amannya kamu. Maksudnya keluar dari zona amannya kamu adalah do the action, check the action. Misalnya kamu sudah menemukan, sudah figure it out, sudah menemukan hobinya kamu apa, hal yang kamu suka itu apa. Hal berikutnya yang kamu lakukan adalah check that action ya. Kalau misalnya kamu hanya duduk diam, bermimpi, menghayal, tapi kamu nggak melakukan aksi tersebut, itu sama saja you're not creating something. Kamu nggak menciptakan sesuatu, kamu nggak membuat sesuatu. Jadi di sini kalau kamu ingin menciptakan bisnis atau pekerjaan yang kamu suka itu, kamu tetap harus mengambil aksinya tersebut ya, berdasarkan dari ide-ide yang ada di otak kepalanya kamu. Ya mungkin sesuatu hal tersebut membuat kamu merasa satu, kurang percaya diri, membuat kamu merasa takut ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang diminta untuk kamu keluar dari zona amannya kamu. Misalnya contoh, saya punya teman, dia dengan hobi memasaknya dia, dan dia punya banyak ide-ide untuk memasak, membuat sayur-sayur yang atau masakan-masakan yang benar-benar unik menurut saya dan benar-benar lezat. Kayaknya segala sesuatu yang dia lempar ke dalam panci dan kompor itu pasti jadi makanan yang enak. Dan saya ada mensupport dia, ini just do things that you love ya. Dan dia benar-benar melakukan hal tersebut. Jadi dia ambil aksinya tersebut, dia ambil pancinya, dia nyalakan apinya, dia masukkan bahan-bahannya ke dalam panci dan benar-benar dia kreasikan. Kemudian setelah itu dia coba, ternyata next time saya harus tambah ini supaya lebih lezat, next time saya harus begini supaya bentuknya semakin unik, something like that. Tetapi at least she's doing things ya, dia melakukan hal tersebut dan dia melakukan aksi dari ide-ide yang ada di kepalanya dia. Jadi untuk kawan-kawan, kamu bisa simply get out from your comfort zone. Tetapi otomatis yang saya maksudkan di sini simply get out from your comfort zone, kita juga mesti realistis ya, karena pekerjaan yang saat ini kawan-kawan lakukan itu mungkin membayar bill-billnya kamu, membayar buahnya kamu, membayar biaya hidupnya kamu, beli makanan untuk kamu, bayar biaya teleponnya kamu. Kita hidup di dunia 3 dimensi ini, segala sesuatu hal ada hubungannya dengan materialistis. Jadi saya juga sarankan untuk kawan-kawan, kamu bisa sambil pulang kerja, kalau misalnya saat ini kamu mempunyai pekerjaan utama yang membayar bill-nya kamu, setelah pulang kerja kamu lakukan hal yang ada hubungannya dengan ide untuk pekerjaan kamu di kemudian hari tersebut ya. Jadi mulai lakukan get out from the comfort zone. Seperti yang kawan-kawan tahu, segala sesuatu tuh butuh proses, nggak bisa dalam satu malam dan jentikan tangan langsung semuanya menjadi besar. Bibit aja perlu ditanam untuk dia tumbuh. Jadi tapi kalau kamu tidak mengambil aksi keluar dari zona amannya kamu untuk menanam bibit tersebut ke dalam tanah, dia nggak akan pernah jadi tumbuhan, dia nggak akan pernah jadi tanaman seperti itu. Jadi ini 3 tips yang mau saya share sama kawan-kawan. Saya harap semoga bisa membantu dan memberikan inspirasi atau ide-ide untuk kawan-kawan, atau setidaknya membantu memberikan pengarahan untuk kamu bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan hasratnya kamu, hobinya kamu, your passion, your desire, or maybe your life purpose ya. Jadi saya percaya setiap manusia yang hadir, setiap makhluk hidup yang hadir di dunia ini mempunyai tujuannya masing-masing, dan dengan kita mungkin mengikuti hobinya kita, things that we love, dan kemudian menambahkan value to other people, memberikan valuable kepada orang lain, mungkin bisa menjadi salah satu tujuan hidupnya kamu seperti itu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Kalau misalkan kawan tertarik untuk mengikuti channelnya saya yang ada hubungannya dengan kartu tarot, saya ada taruh linknya di bawah di description box below, boleh dicek dan boleh dilihat. Jangan lupa ikuti saya di Instagram, jadi saya akan posting mungkin quote-quote yang mungkin bisa memotivasi hari-harinya kawan-kawan, atau mungkin kartu tarot yang ada kebijakan atau wisdom di dalam kartu tarot tersebut yang mungkin bisa membantu kawan-kawan atau memberikan sedikit pencerahan atau inspirasi untuk kawan-kawan seperti itu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di video berikutnya, and I see you guys next time. Bye bye.